wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah di makna al-isti'anah wal istighosah, minta pertolongan, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya bismillah itu minta pertolongan, minta perlindungan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah tawakkaltu, aku berpasrah diri di umuri dunia wal akhirah, dalam segala urusan-urusan dunia dan urusan akhirat. Ya Allah, saya pengen keluar nih. Ya, mau sholat berjamaah berarti urusan akhirat. Mau kerja berarti urusan dunia. Ya Allah, saya minta permohonan, minta pertolongan, minta perlindungan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. La haula wala quwwata illa billah, karena saya tidak mempunyai daya upaya dan kekuatan sama sekali illa bi'aunika, kecuali pertolongan Engkau ya Allah. Kata Nabi, siapa saja yang membaca ini, maka kata Rasulullah, dia akan diberikan oleh Allah petunjuk sehingga dia tidak akan tersesat, ya, akan dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, dia akan diberikan oleh Allah kecukupan. Amin. Yang ketiga, dia akan diberikan oleh Allah perlindungan dan pemeliharaan. Amin. Ya Rabbal alamin. Dalam riwayat yang lain disebutkan setan ngomong sama teman-temannya. Woi, kata setan, woi, sahabat-sahabatku jangan menggoda si fulan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, dia sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, dan dia sudah mendapatkan kecukupan dari Allah. Karena dia ketika keluar dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Yang penting mengaji ada yang masuk, betul nggak? Ilmu tuh Pak, praktekin, betul. Hadis Nabi. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di malam hari ini. Kita dapat hadir dan berkumpul dalam rangka yaitu tasyakuran HUT RI 75, betul gak? Yaitu hari kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang terbebas dari penjajahan, yang alhamdulillah sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Bahwa intinya pada malam hari ini adalah yang pertama, kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia kemerdekaan ini. Dengan rasa syukur itu mudah-mudahan Allah tetapkan nikmat dan karunia tersebut jangan diambil lagi oleh Allah Subhanahu. Betul. Karena di antara yang fungsi daripada bersyukur itu adalah apa? Yaitu thubutun nikmat, menetapkan nikmat yang sudah ada. Itu kalau kita bersyukur. Yang kedua adalah ziyadatul nikmat, menambah nikmat yang sudah ada. Kalau kita bersyukur, maka nikmat akan ditetapkan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Pak, makan perlu banyak syukur, betul? Betul. Punya rumah, walaupun nggak gede, syukurin. Insya Allah punya rezeki oleh Allah dikasih buat membangun, betul? Betul. Betul. Punya pekerjaan, gaji walaupun pas-pasan, bersyukur, insya Allah berkah, amin. Ditambah rezekinya lewat jalan yang lain, amin. Ya Rabbal, punya anak satu, syukuri, mudah-mudahan ditambah jadi 2. Punya istri satu juga bersyukur, insya Allah nambah. Nyambung laki-laki kalau gitu. Ingin nambah lagi. Satu juga habis. Ya Allah. Yang keduanya kita hadir di sini dalam rangka apa? Mendoakan. Betul? Yang pertama dalam rangka bersyukur, yang kedua mendoakan para mujahid-mujahidah, pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Karena mereka semuanya berkorban sampai tetes darah yang terakhir
berkorban nyawa dan harta, bahkan berpisah dari keluarga, berpisah dari istri dan anak-anaknya, sampai mereka meninggal dunia mempertahankan, ingin supaya negara Indonesia terbebas dari penjajahan. Pahlawan-pahlawan kita, mujahid-mujahidah kita, semoga mereka semuanya, beliau-beliau semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di alam barzahnya. Amin. Semoga beliau-beliau yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kenikmatan di alam barzahnya, ditempatkan di tempat bersama orang-orang yang Allah muliakan di alam barzahnya, dan insya Allah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mati syahid dan syahidah. Amin ya rabbal. Kenapa saya katakan mujahid dan mujahidah? Karena hakikatnya orang yang berjuang untuk terbebas dari penjajahan, agar merdeka, terbebas dari tekanan para penjajah, hakikatnya adalah sama saja meneruskan perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu. Jadi para nabi-nabi terdahulu, termasuk Rasulullah SAW, itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping tujuan utamanya adalah agar manusia bertauhid, agar manusia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tapi tujuan yang keduanya adalah untuk menaikkan harkat martabat manusia. Jangan sampai martabat manusia, hak-hak kemanusiaan yang telah Allah berikan kepada manusia diambil atau direbut oleh orang-orang yang zalim. Betul apa betul? Betul. Coba lihat di dalam surah An-Nahl ayat 36. Itu kita renungkan aja deh. Malam ini kita ngaji, betul? Siap ngaji gak? Siap. Bu, siap ngaji? Siap. Siap? Mudah-mudahan kagak ngantuk. Biasanya kalau ngaji ngantuk. Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin dan sungguh telah kami utus pada setiap umat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap umat itu ada utusannya, ada rasulnya. Betul. Ada rasulnya, ada utusan Allah. Apa tujuannya? Yang pertama kata Allah, ani'budullah, agar mereka semuanya umat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut, agar mereka semuanya menjauhi taghut, memerangi taghut. Taghut itu apa, Ustaz? Awas, ini kadang-kadang suka diselewengkan oleh pemahaman takfiriyah, orang-orang yang gampang mengkafirkan yang tidak sepaham dengannya. Betul apa betul? Ada ustaz pakai sorban lewat, ustaz taghut. Ada ustaznya baca kunut disebut taghut. Ya, hati-hati. Yang disebut taghut itu yang bagaimana, Ustaz? Yang disebut taghut itu, ayo, kalau kita mau jelas apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, lihat tafsir-tafsir para ulama. Betul? Jangan ente nafsirin sendiri. Siaran langsung. Jangan ente nafsirin sesuai dengan nafsunya sendiri. Betul?
bahasa Arab kagak bisa, Nausoro kagak pernah belajar, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang sastra Arab juga nggak pernah belajar, ilmu mantek, bayan dan sebagainya kagak pernah belajar, ya, ngaji tafsir juga terjemahan, berani-beraninya nafsirin Al-Quran sendiri. Makanya zaman sekarang gak usah pusing-pusing kita ngaji, sudah banyak fasilitas yang diberikan di tempat sarana ibadah kita di masjid, ada pengajian, betul? Masing-masing RT juga ada pengajian, majelis taklim As-Salama, ada majelis taklim Al-Hidayah, majelis taklim apa lagi? Satu lagi? Hah? Al-Hidayah, As-Salama, satu lagi apa? Hah? Maul Jannah, Nurul Jannah, orang betul, mantap hiji wae ngomong. Bapak-bapaknya juga pengajian banyak banget. Banyak apa? Banyak. Apa tuh? Kopi. Kopi. Alhamdulillah di Al-Istiqomah yang ngaji istiqomah semua. Tapi istiqomahnya kagak nambah-nambah, yang ngaji teh ya tadi kelihatan mukanya. Istiqomah itu benar taruh istiqomah, Pak Ustaz. Ya Allah. Nih, para jamaah kaum ibu, kaum bapak rahimakumullah, bahwa disebutkan setiap umat itu ada utusannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan yang pertama agar menyembah hanya kepada Allah, yang kedua agar menjauhi taghut, agar apa? Agar dapat melawan taghut. Taghut itu apa? Kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran, silakan buka di situ. Bahwa dikatakan yang dimaksud dengan taghut itu apa? Kullu ma'budin min dunillah kasyaitan was-sanami wal kahini wa kullu man da'a ila dhalal. Itu maknanya tuh, tafsirnya. Apa maknanya? Setiap-tiap ya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut apa? Taghut. Ini akidah Islam. Kita berbicara tentang ketauhidan. Segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah, ya selain Allah itu disebut apa? Taghut. Yang keduanya seperti apa? Kasyaiton, nyembah setan, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah pohon. Wassalami, nyembah berhala, patung dan sebagainya. Wal kahini, mendatangi dukun supaya sukses dagangnya. Ada yang begitu kagak di sini ada? Banyak. Hah? Banyak. Kalau dagang mau sukses, mau lancar, banyakin bangun malam, betul? Sholat duha jangan dilewati, betul? Padahal cara-cara untuk narik rezeki udah diajarkan sama Nabi. Ngapain datang-datang ke dukun? Betul-betul. Pakai segala, masya Allah, ya, mandi kembang 7 rupa, malam-malam ngapain? Masya Allah. Hati-hati dong, ya. Itu adalah bagian daripada akidah-akidah yang menyimpang, yang akan menjurus kepada kesyirikan dan kemusyrikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mati dalam keadaan demikian, mempunyai iktikad dan keyakinan bahwa ada kekuatan selain daripada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam keadaan musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Betul-betul. Dan ngaji ngaji. Sholat jamaah, ngaji, sholat malam, sholat duha, banyakin zikir, banyakin baca Quran, wes enak selamat dah. Betul? Masya Allah. Lanjut. Apa lagi Ustaz? Taghut itu adalah wa kullu man da'a ila dhalal, setiap makhluk yang mengajak kita untuk menuju kesesatan, itu namanya apa? Taghut.
Sedangkan dari tafsir-tafsir para ulama yang lain, ketika dikumpulkan, para ulama-ulama tafsir mufakat bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu bukan hanya sebatas berhala-berhala, tapi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah satu kondisi di mana manusia terhalang untuk dapat melaksanakan ibadah dan mentaati Allah Subhanahu. Satu kondisi di mana manusia hilang hak-hak sebagai manusia yang merdeka. Satu kondisi di mana manusia diambil hak-hak kemerdekaannya sehingga tidak bebas dia mencari penghidupan, tidak bebas dia mencari nafkah, tidak bebas dia untuk bertempat tinggal di tanah airnya, tidak bebas dia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga, bahkan tidak bebas dia melakukan ibadah. Maka orang atau sistem kondisi yang memaksa demikian itu disebut sama di zaman Nabi Musa, Pak. Di zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel, bukan hanya sebatas mengajak umatnya, mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, tapi di antara daripada tujuannya juga adalah untuk membebaskan Bani Israel daripada penjajahan dan juga daripada perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullahi alaihi. Betul betul. Wah, Bani Israel dulu, ya. Fir'aun laknatullahi alaihi itu bukan hanya ya seorang raja yang zalim yang mempunyai kekuasaan di Mesir, tapi juga dia mengaku sebagai Tuhan penguasa alam. Na'udzubillah ini. Begitupun siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus kepada umat akhir zaman, termasuk kita. Pada zamannya pada saat itu Rasulullah diutus untuk menyebarkan, yaitu li'ila kalimatillah, yaitu untuk menyebarkan, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang, agar manusia keluar daripada kesesatan menuju hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan juga, di antara tujuan yang utamanya adalah untuk membebaskan manusia daripada akhlak yang madhumah, akhlak yang tercela kepada akhlak yang mulia. Karena pada saat itu, Pak, di zamannya itu, di zaman Rasulullah itu, pada saat Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu yang namanya manusia itu terkotak-kotak, ya, punya kasta-kasta tersendiri, suku-suku tersendiri. Betul-betul. Bahkan perempuan itu hanya dijadikan sebagai pemuas seks. Satu orang suami, satu orang laki-laki itu bisa mempunyai istri sampai 15 orang, 7 orang. Mending kalau dinafkahin, kagak dinafkahin. Masya Allah. Perbudakan di mana-mana. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, diangkat menjadi Rasul sedikit demi sedikit, maka disitulah ajaran Islam mulai ya menjadikan sebagai pedoman hidup agar manusia tidak membedakan suku, tidak membedakan pangkat, tidak membedakan kasta. Kemuliaan yang ada adalah dinilai dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Ya. Dulu itu Masya Allah, ya. Di zaman Nabi itu benar-benar kelihatan kasta yang miskin-miskin, yang rendah-rendah kelihatan. Tapi ketika Rasulullah datang, ya, maka perbudakan mulai hilang. Banyaklah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan agar para sahabat yang mempunyai budak untuk memerdekakan budaknya. Sampai-sampai ya dalam urusan ngaji saja disebutkan kata Nabi, ya, Ibnu Mas'ud julusuka fi majlisil ilmu, wahai Ibnu Mas'ud,
dudukmu di majelis ilmu, la tamassu qalaman, wa la taqtu harban. Engkau tidak bawa pulpen, engkau tidak menulis satu huruf pun, maka khairul laka, itu lebih baik bagimu min itqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi Rasulullah SAW sampai memberikan motivasinya saja dengan memerdekakan 1000. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya memerintahkan manusia, mengajak manusia, mendahului manusia untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tapi juga agar manusia bebas dari yang namanya penjajahan dan perbudakan. Betul? Jadi intinya, bukan intinya aja lah, soal lama lagi. Bu, Ibu, mau lama mau sebentar? Lama sebentar? Sebentar katanya. Bapak mau lama sebentar, Pak? Lama? Bingung saya kadang-kadang kalau ngaji begini ditanya diem. Katanya sih kalau yang diem itu katanya pengen buru-buru pulang. Jangan dulu pulang, tenang aja, itu udah disiapin makanan, betul? Alhamdulillah. Udah tenang. Ya. Santai, insyaallah jam 10 selesai. Ya, Pamol, jangan lupa ya. Alhamdulillah. Maka saya katakan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, hakikatnya dia telah meneruskan perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang menjadi landasan kenapa para ulama-ulama kita, para santri-santri, orang-orang yang soleh pada saat itu bersemangat agar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bebas dari penjajahan. Betul, betul. Insyaallah. Ada jamaah, kaum bapak, kaum ibu rahimahumullah. Salah satu cara mengungkapkan atau membuktikan rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan ini, yaitu caranya mengisi kemerdekaan dengan terus berjuang, berjihad. Berjuang dan berjihad, ya juang sama jihad sama. Kata para ulama kan disebutkan bahwa al-jihad jihadani. Jihad itu ada 2. Ada berapa? 2. Ada berapa? 2. Nah, itu semangat. 2. Jihad itu ada 2. Yang pertama, kata para ulama, adalah jihadul kuffar al-muharabah. Ya. Jihad melawan orang-orang kafir yang memerangi. Betul. Orang kafir yang memerangi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik yang memerangimu sebagaimana mereka telah memerangimu. Jadi Allah memerintahkan kita memerangi mereka karena mereka memerangi kita. Yang kedua, jihad yang kedua adalah jihadun nafs. Berperang melawan hawa nafsu. Maka hakikatnya jihad itu adalah al-muharabatu ala a'daillah. Berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu. Musuh-musuh Allah itu ada 2. Musuh Allah itu ada 2. Yang pertama adalah musuh yang disebut dengan syaitan minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan manusia. Itu musuh kita. Kalau dari golongan manusia adalah yang terlihat, yang memerangi kita, yang menghalang-halangi kita untuk ibadah, yang menindas kita, menjajah kita, menjajah para pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita. Itu setan-setan itu.
Betul. Setan itu. Setan yang kedua adalah dari golongan jin. Itu adalah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia. Kan ibu paling hafal itu, sama bapak-bapak. Surah apa tuh? Surah apa? Qul a'udzu birabbil malikin ilahin min syarril waswasil. Ngomong-ngomong kok nasnya doang sih? Min syarril waswasil. Saya tidak perlu perangin. Betul. Yang kedua, al-muharabatu ala a'da'illah, memerangi musuh-musuh Allah. Yang dimaksud musuh Allah di sini yang kedua adalah apa? Al-muharabatu ilan nafsil ammarati bisu, memerangi nafsu yang senantiasa menyuruh kita untuk berbuat jahat. Atau dalam bahasa lainnya kata ulama, mukhalafatun nafs atau muharabatun nafs, memerangi nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau perang secara terbuka melawan orang-orang kafir yang memerangi, mudah-mudahan tidak lagi terjadi di zaman kita. Amin. Amin. Insya Allah Indonesia aman sampai kiamat. Amin. Nggak ada lagi peperangan. Amin. Secara fisik, Masya Allah, ngeri kita. Betul nggak? Akan tetapi memerangi nafsu inilah kelanjutan daripada perjuangan yang harus diteruskan. Karena hakikatnya memerangi nafsu adalah mengisi dunia ini dengan kemaslahatan-kemaslahatan. Orang-orang yang meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita di dalam memerdekakan bangsa Indonesia adalah orang-orang yang pada saat ini sedang berjuang melawan hawa nafsunya. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau ada orang yang pada saat ini tidak berjuang melawan hawa nafsunya, garis miring senantiasa selalu mengikuti hawa nafsunya, berarti dia adalah golongan orang-orang yang disebutkan alladzina yufsiduna fil ardh, orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Yang mengisi kemerdekaan ini justru dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggak sampai di sini? Ngerti nggak? Jadi tugas kita sekarang ini nih, untuk meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, para mujahid-mujahidah yang telah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Tugas kita adalah sekarang berjuang, berperang melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu yang paling utama dulu. Hanya dalam satu riwayat Rasulullah pulang dari perang melawan orang kafir, ngomong sama sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Nabi. Ini kita nih baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, kata Rasulullah. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, mal jihadul akbar? Apa sih yang dimaksud dengan jihad yang besar itu, wahai Nabi? Kata Rasulullah, jihadun nafs, melawan nafsumu sendiri, itu jihad yang paling besar. Ibu, tahu nafsu gak nafsu? Nafsu tahu gak? Nafsu tahu kan nafsu Pak? Tahu apa? Itu katanya kalau malam Jumat nafsu. Kadang-kadang nafsu ngomongnya ke situ mulu, betul nggak? Ada orang yang ngotot, oh lu jangan nafsu loh, jangan nafsu loh. Nafsu. Ada orang yang makannya lebih banyak, nafsu banget gue ini, nafsu. Kadang-kadang pemahaman nafsu kita tuh baru sampai di situ, betul nggak? Pemahaman nafsu kita baru sampai di situ, sekedar syahwat, keinginan-keinginan yang
Keinginan-keinginan itu hakikatnya adalah fitrah. Betul nggak? Betul nggak? Kalau malam Jumat fitrah nggak? Fitrah nggak itu? Keinginan yang fitrah nggak? Fitrah. Sebagai seorang laki-laki pasti suka dengan yang namanya perempuan. Sebagai seorang suami pasti pengennya dekat sama istri. Betul? Ya. Pengen dekat sama istri, istrinya marah, ngambek. Betul nggak? Akhirnya yang tadinya semangat jadi kagak semangat. Itulah fungsinya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh punya istri lebih dari satu. Iya. Setuju. Kalau istri merajuk, maka pindah ke istri yang ke. Setuju gak kira-kira Bu? Setuju gak? Makanya jangan sombong sama suami. Syukur. Ini asa dibelaan, lihat tuh, nggak bisa. Enak bisa. Istri sombong tuh gara-gara kelakuan suami. Nah, lo. Ampun, ya Allah. Oh, di antara daripada dalam fikih masuk dalam kategori khusus. Khusus itu adalah durhaka sama suami. Ngeri. Di antara khusus durhaka sama suami adalah cemberut ke suami. Nah, lo. Tahu kayak itu. Paham Bu? Nah, ya. Ini kan malam Jumat. Nah, sunnah. Lah kemarin kan udah, kemarin wajib. Buset dah. Sunnahnya yang sekali. Malam Jumat pula kesananya wajib 6 hari. Istrinya udah cemberut, nafsu. Cemberut. Suami langsung, lepas dia. Kada semangat, nusus dia. Gak boleh, betul gak? Durhaka sama suami. Biar kata lagi capek, kalau masih bisa dilayani tetap senyum. Betul? Hah? Ya Pak. Pesawat siap mendarat. Banyak anak-anak muda, anak-anak pada kalian ngerti deh. Eta mah Ini berpisah. bahasa kiasan sebenarnya. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngomong nafsu cuma hanya sebatas itu, hanya sebatas membicarakan tentang keinginan-keinginan yang sifatnya fitrah. Kok nafsu banget sih? Nafsu itu, ya, kalau mau kita bahas oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama sufi, nafsu itu sebenarnya terbagi menjadi 7. Cuman saya akan membahas yang pokoknya saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada 4 nafsu itu, Pak. Ada berapa? 4. Yang pertama disebut an-nafsu al-ammaratu bisu. Nafsu apa? Al-ammaratu bisu. Yang kedua disebut an-nafsul lawwamah. Apa? Nafsul lawwamah. Yang ketiga disebut nafsul mulhimah. Ya. Nafsu apa? Mulhimah. Yang keempat adalah an-nafsul mutmainnah. Apa? Nafsul mutmainnah. Ini mau dibahas apa udah nih? Lanjut. Udah jam 10. Bagian. Kita lanjut atau udah kan? Benar lanjut. Nambah. Nambahin dah. Besok kalau ada yang orang ditanya ngaji lanjut. Alhamdulillah. Dan saya mah alhamdulillah Bu. Ngaji mau sampai pagi ya insya Allah bisa. Insya. Yang penting kan ada hitung-hitungannya, betul kan? Betul. Cocok, eta mah bener pisan. Bodoh amat ibu-ibu mau pulang, bapak-bapak mau pulang. Saya sendiri nggak jadi masalah.
biasa. Yang penting ini sendirian mata orang gila orang stres. Yang pertama an-nafsu al-ammaratu bisu. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna nafsal al-ammaratu bisu. Ya, bahwa nafsu al-ammaratu bisu adalah disebutkan kata para ulama adalah tingkatan nafsu yang paling buruk. Tingkatan nafsu yang paling jahat, nafsu yang senantiasa menghendaki atau menyuruh manusia yang mempunyai nafsu itu untuk berbuat jahat dan berbuat ingkar, berbuat kemaksiatan. Nih orang kalau punya nafsu ini yang menguasai diri, sudah yakin hidupnya adalah berada di jalan yang gelap. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah ini tidak ada penyesalan ketika dia berbuat maksiat, dan keinginan-keinginan yang ada dalam hatinya, kehendak-kehendak yang ada di dalam hatinya adalah senantiasa kehendak-kehendak yang berbau kemaksiatan. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah ini. Dan apa tentara-tentara nafsu ini yang ada di dalam hati? Yang pertama al-kibru wal ujub, sombong dan berbangga diri. Ini nafsu al-ammaratu bisu. Ya, ini tentaranya adalah kesombongan. Yang keduanya adalah bangga diri. Kemudian apa lagi? Al-hasadu wal ghillu, ya, dengki. Kemudian al-hirsu, serakah. Ya, ini nafsu ini. Dengki, serakah. Dengki itu adalah ya merasa hasud, dengki kepada orang yang mendapatkan nikmat dan menginginkan orang yang mendapatkan nikmat itu nikmatnya lenyap walaupun dia tidak mendapatkannya. Ini kedengkian yang luar biasa. Orang kalau punya nafsu ini nih, ini tentara-tentaranya ini. Hidupnya akan selalu dikelilingi oleh yang namanya keburukan, kejahatan. Kehendak-kehendaknya adalah senantiasa kehendak-kehendak yang jahat, yang jelek, yang buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau diajak kebaikan nggak mau, diajak sholat malah kabur, kepanasan. Na'udzubillah min dzalik. Ini nafsu al-ammaratu bisu. Bagaimana caranya agar nafsu al-ammaratu bisu setiap manusia itu punya? Hanya saja ada yang tidak ini hanya beberapa persen, hanya 20%, hanya 50%, ada yang setengahnya 50%, ada yang sampai 90%. Na'udzubillah. Ya, artinya nafsu ini sudah menguasai diri. Maka hati-hati. Orang yang mati dalam keadaan mempunyai nafsu yang menguasai ini, yang menguasai jiwanya itu nafsu al-ammaratu bisu, maka bisa dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana caranya agar dapat menekan, dapat ya nafsu ini dapat diperkecil, diminimalkan, bahkan dapat dihilangkan? Caranya adalah wa tahmiluha masyaqqu 'alaiha al-matlubu minhu syar'an. Caranya adalah membebani nafsu itu dengan segala sesuatu yang dianggap berat, yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam syariat ajaran agama Islam. Kalau nafsu al-ammaratu bisu kita ini, nafsu yang senantiasa berbuat jahat, berbuat buruk, yang ingin melakukan kemaksiatan dan keingkaran ini masih ada dalam jiwa kita sangat kuat, maka bebani nafsu itu terhadap sesuatu yang bertentangan dengan dirinya, dengan nafsu tersebut yang dia anggap berat sekali, yaitu perkara-perkara yang kaitannya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebani nafsu itu dengan sholat malam, betul kan? Bebani nafsu itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbanyak. Bebani nafsu itu dengan
bacaan Al-Quran, bebani nafsu itu dengan hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. Itu adalah yang bertentangan dengan nafsu al-ammaratu bis. Makanya kata Nabi apa? Kata Rasulullah, al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahwat. Jalan menuju surga itu adalah jalan yang bertentangan dengan nafsunya. Jalan menuju surga adalah jalan yang bertentangan dengan nafsu. Sedangkan wan naru huffat bis syahwat, sedangkan jalan menuju neraka adalah jalan yang senantiasa diinginkan oleh nafsu. Kadang-kadang bagaimana mau bisa dikendalikan itu nafsu al-ammaratu bisu. Waktunya subuh, bukannya bangun malah tidur. Nafsu tidak dibebani oleh sesuatu yang dianggap berat oleh dirinya. Nafsu tidak dibiasakan dibebani oleh sesuatu yang dianggap sulit, sangat berat bagi diri nafsu itu sendiri. Diturutin saja. Maka kata Nabi, ciri orang yang celaka adalah apa? Man atba'a hawa, orang yang senantiasa mengikuti nafsunya. Apa? Nafsu al-ammaratu. Waktunya ngaji, aduh, capek mending sare, tidur nonton TV. Nafsu. Nafsu. Masya Allah. Udah bangun, padahal malam udah bangun. Allah bangunin supaya dia bisa mengendalikan nafsu al-ammaratu bisu di dalam dirinya. Dibangunin sama Allah jam 2, setengah 3 dibangunin sama Allah. Dia bangun jam berapa? Setengah 3. Ya kan? Tangan istrinya. Wow. Kayak diklonin, tidur riwayat. Bagaimana nafsunya pengen bisa dikendalikan, pengen bisa diminimalkan, pengen hilang dari dirinya. Kalau seandainya tidak pernah dibebani oleh sesuatu yang dianggap berat oleh nafsu itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan juga disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan kita tuh itu, Pak, sekarang tuh, betul nggak? Yang kedua, sepanjang-panjang lah. Ini sebenarnya kalau dibahas panjang. Ya, nanti di pengajian yang di disebut nafsul lawwamah. Nafsu apa? La uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya kan? Itu dalam surah apa itu? Dalam surah apa? Yang apa enggak? Al-Qiyamah ya. Tahunya kan begitu, aku bersumpah demi nafsu yang senantiasa menyesali. Nah, nafsu lawwamah ini disebutkan kata ulama adalah nafsu ini senantiasa menyesali dirinya. Jadi orang yang punya nafsu ini senantiasa selalu menyesal apabila dia melakukan kemaksiatan. Ya, ada penyesalan. Ada penyesalan. Tentara-tentaranya itu apa? Yang pertama adalah al-ghibah, tentaranya tukang ngomongin orang, itu nafsu lawwamah. Ya, biasanya kalau habis ngomongin orang langsung sadar, astagfirullah, nyesal gua habis ngomongin orang. Nafsu lawwamah. Apalagi tentaranya al-kidbu, bohong. Apa? Bohong. Apalagi tentaranya, yaitu marah. Apa? Marah. Ibu kalau habis marah suka nyesal nggak? Nggak nyesal nggak? Orang yang punya nafsu ini, maka apapun yang dia lakukan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada penyesalan dalam dirinya. Ada bagusnya punya nafsu ini, bagus. Ya, bagus. Ya. Jadi orang yang mempunyai nafsu ini bagus. Tapi begitu tadi. Ya, orang yang mempunyai nafsu ini lemah, gampang tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsul lawwamah. Bagaimana caranya?
ya agar dapat meningkat. Itu tadi, bebani dengan sesuatu yang dianggap berat oleh nafsu tersebut. Yang ketiga adalah disebut ya nafsu mulahhamah. Apa? Nafsu mulahhamah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, mulahhamah maknanya adalah nafsu yang sudah mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan dan perbuatannya senantiasa diberikan oleh Allah petunjuk dan bimbingan. Nah, ini nafsu yang luar biasa. Ya, kalau ada orang yang sudah mempunyai nafsu ini, maka hidupnya akan senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga dia tidak salah jalan. Ketika dia mau berucap, maka Allah memberikan petunjuk kepadanya apa yang harus dia ucapkan. Ketika dia ingin melangkah, berbuat sesuatu, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya apa yang harus dia lakukan. Ini orang yang mempunyai nafsu mulahhamah. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nafsu semacam ini? Bebani ya nafsu yang masih ada, yaitu al-ammaratu bisu dan nafsu lawwamah, dengan sesuatu yang dianggap berat baginya. Banyakin ibadah, banyakin zikir, tambah ilmu, tambah amal, tingkatkan iman. Itu perjuangan kita. Yang terakhir disebut an-nafsul mutmain. Ini nafsu yang paling tinggi. Nafsu yang sudah mempunyai tingkatan ketenangan, kestabilan. Nafsunya sudah stabil. Dalam pengertian stabil, tenang dalam menjalani kehidupan, tidak pernah ragu-ragu akan keagungan Allah, kekuasaan Allah, jaminan Allah. Dia nggak pernah mempunyai rasa takut dan khawatir, ya tentang kehidupan, nggak pernah. Yang dia yakini dalam hatinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa selalu memberikan petunjuk kepadanya, hatinya tenang. Ketika dia melihat kemaksiatan sudah tidak tergoda lagi, tenang, stabil dah, ya lurus saja udah, ibadah saja. Semua yang dia lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terpancing emosinya, tidak terpancing amarahnya, karena yang dia pandang adalah ketika dia memandang sesuatu yang baik, maka yang dia pandang adalah jamalullah, sifat jamal, keindahannya Allah. Ketika dia melihat sesuatu yang buruk, dia ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan atau dihadapkan dengan sesuatu yang buruk yang tidak memberikan kenyamanan ke dalam hatinya, yang dia pandang adalah jalalullah, sifat keagungannya Allah. Wah, ini ngaji rada berat juga ini. Kali-kali Pak ngaji begini ngaji nafsu, betul kan? Ngaji nafsu, nanti setelah ngaji nafsu. Nafsu makan maksudnya, betul kan? Bagaimana caranya bisa mencapai tingkatan nafsu ini? Caranya adalah yaitu seperti tadi, tahmiluha masyaqqu alaihi al-maghfuru minhu syar'an. Bebani yang nafsu al-ammarah yang ada dalam diri, nafsu al-lawwamah yang masih ada dalam diri, dengan segala sesuatu yang membuat dirinya berat, sehingga nafsu itu tunduk, sehingga Allah berikan nur, ya, cahaya ke dalam hatinya, sehingga yang ada dalam hatinya hanya nafsu mulahhamah dan nafsu mutmainnah. Banyakin zikir, banyakin ya kholwat, atau kholwat bukan tapak dibuat kayak kayak Ahmad Musaddiq yang ngaku nabi. Tapak dibuat yang di Bogor tuh, betul nggak? Dapat wahyu ngaku nabi. Padahal di Bogor mah bukan wahyu, tales. Ya Allah ya Karim, betul. Kalau waktu Bapak banyakin menyendiri di rumah, ngapain Pak menyendiri? Bukan ngelamun, betul?
Menyendiri maksudnya banyakin zikir. Apa zikir yang paling utama? Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu senjatanya untuk ya melawan dan menghilangkan nafsu al-ammarah. Al-ammarah bisu dan nafsu lawak itu senjatanya. La ilaha illallah. Saya yakin. Paling malas diajak zikir. Berarti yang malas teh siapa itu teh? Nafsu. Lakukan, kalau malas lakukan, karena itulah yang memberi nafsu itu. Bukan malah dituruti malasnya. Betul nggak? Ayo imam dikir sampai 100 lagu banget. Marah-marah dia pulang ke rumah. Kenapa sih Kak pulang dari masjid marah-marah? Ustaz Hasan dikir sampai 100 gitu, belagu banget, capek gua salah gua. Pulang ke rumah dia nonton perlombaan apa namanya tuh pingpong di TV, palanya goyang, tak 1 jam dia kagak capek. Betul. Bilang zikir baru 10, muatnya udah 20 kali. Orang-orang mah zikir la ilaha illallah, yes, langsung sampai dalam pengertian al-mahabbah, ketingkatan mahabbah, kecintaan. Ya, kalau sudah tingkat kecintaan naik lagi tingkat panah. Ya, dia udah merasa la ilaha, nggak ada siapa-siapa lagi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia ingat. Ini mah bukan gitu, dia hilangnya teh malah sare. Panahnya teh malah di betul lah. Lah, ilmu dia nges panah, ya udah panah tingkatannya. Alah, bisa dipahami nggak? Nafsu. Dan nggak usah lama-lama. Intinya ya perjuangan kita sekarang lanjutkan dengan cara apa? Al-muharabatun nafsi. Al-muharabatun nafsi, berperang melawan hawa, berperang melawan diri kita sendiri. Kalau sudah kita bisa memerangi nafsu yang ada dalam diri kita sendiri, maka hakikatnya kita adalah alladzina yusrifuna fil ardh, orang-orang yang membuat kemaslahatan di muka bumi. Melanjutkan dan mempertahankan perjuangan kemerdekaan para pahlawan kita dahulu. Tapi kalau kita masih sebagai orang-orang yang senantiasa atba' nafsah, mengikuti hawa nafsunya, apalagi nafsunya senantiasa berhendak menginginkan sesuatu yang buruk-buruk, yang jahat, yang bertentangan dengan perintah Allah, maka hakikatnya kita adalah orang-orang alladzina yufsiduna fil ardh, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Na'udzubillah, wa na'udzubillah min Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sayyidina Maulana Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma anzil minas sama' barakatan wa rahmatan wa rahmatan alaina wa jami'ina khususan fi hadzal makan. Hadirin wal hadirat wa umuman lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'al wa awsil thawaba ma qarnahu thawaba ma qarnahu ya Allah. Allahumma ij'al wa thawaba ma qarnahu wa ma halal hadiyatan baligatan wa rahmatan min al-nazilah. Alhamdulillah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واجعل لهما ثوابا مثل الثواب الذي كان ذلك لأهل جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات الله pahlawan-pahlawan yang telah berebut kemerdekaan bangsa Indonesia, para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allah maghfirlahum. Amin. ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر
كبيرا وقهم فتنة القتل وعذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Atas